Halo Smika Lover, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Smika Talk, bikin pinter bersama saya, Bayu Andoro. Smika Talk memang menjadikan acara bagi para Smika Lover menjadi pintar, menjadi cerdas, dan menjadi bernilai. Kali ini kita kedatangan tamu dari Dudi, yaitu dari jurusan Boga, di mana Pak Hari akan menyempatkan waktunya mampir ke podcast kita. Selamat datang Pak Hari. Selamat datang. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya Pak ya. Dan dilihat dari akhir weekend, di akhir Januari, awal Februari, kelihatannya Pak Hari jadwalnya sangat padat, sungguh padat. Padat sih enggak, cuma pura-pura sibuk aja. Pak Hari, kalau boleh kami tahu Pak, latar belakangnya Pak Hari itu apa, lalu sampai dimintain tolong menjadi asesor eksternal ya Pak ya, Pak Hari ya. Ya. Sehingga pendengar Smika Lovers bisa tahu siapa tamu kita. Baik, jadi berarti ini harus cerita sejarah ke sana ya. Jadi gini, awal saya di dunia industri ya, memang saya senang di dunia pariwisata. Saya sekolah dari dulu juga di perhotelan, Akademi Pariwisata, awal dulu tahun 90-an begitu. Dan kebetulan juga sudah kuliah, saya karena senang saya mengikuti waktu namanya ada kegiatan dari hotel, kita diminta untuk itu daily worker gitu. Narasumber ya. Daily worker. Oh, daily worker. Iya, pada tahun segitu sekali datang kita bayarannya dulu berapa, 2000 kalau nggak salah, 2000 rupiah. Tahun 90-an bulan 1 itu. Nah, dari situlah lama-lama saya mendapat kesempatan untuk bekerja. Kalau kita bilang masuk dunia hotel kan tahun berapa? 91 di situ. Jadi sambil kuliah saya bekerja. Terus awalnya memang saya senang F&B, saya di dunia F&B. Masuklah di kitchen, gitu. Jadi cook. Tapi lama kelamaan setelah itu saya pikir kalau di cook gini ya. Orang-orang siapa dan yang bekerja di mana? Ternyata saya diberi juga di situ dari bawah sampai ke direktur sales waktu itu. Terus ngingat lagi, ada rezeki lagi, jadi ke manajemen, jadi EAM, jadi GM, begitulah sampai sekarang. Putar-putar hotel gak karu-karuan, gitu. Nah, selain itu, karena saya melihat generasi muda ini harus diberikan satu pemahaman yang lebih ngerti. Ternyata di dunia kerja itu gak gampang. Betul. Untuk itulah kenapa saya mau ngajar-ngajar di SMK, di universitas, yang dosen juga ceritanya. Ya. Terus kenapa saya juga mau jadi asesor? Karena saya akan meyakinkan mereka, apakah kalian itu memang benar-benar wis iso, gitu. Bukan gaya-gayaan, tidak. Tapi karena saya yang berangkat dari bawah nol di pariwisata dan sampai ke sini saya merasakan kayak apa sih sebenarnya, tidak mudah. Itu perlu kompetensi. Nah, bolehlah jadi asesor, oke, pastikan anak-anak nih gitu. Nah, gitu. Dan kebetulan saya jadi asesor dari tahun 2011. 2011 ya Pak? Ya, sudah lumayan ya. Ya, cukup panjang itu. Dan saya pegang beberapa skema juga, tidak cuma saya di F&B,
belajar lagi ya Pak? Oh iya. Akhirnya mau nggak mau kan jadi asesor belajar lagi. Iya. Karena saya ada beberapa, karena di FNB saya diuji seperti sertifikat teknis turun. Oke, sesuai. Saya ada di waiter, di barista, di bartender, di cook, terus saya ada skema lagi di sales marketing SDM. Semua harus diuji, saya punya sertifikat teknis di situ. Jadi untuk jadi asesor ya nggak kosong lah, gitu kan. Ya jadi kita harus mempunyai basicnya, ngerti gitu. Nah itu kira-kira. Oke, baik Pak Hari. Ternyata Smika Lover, perjalanannya Pak Hari itu sangat panjang, sangat berliku. Kalau kita kulik di Smika Talk ini nggak cukup 30 menit 1 jam, 2 SKS ya. Ya nanti kita akan bicara lebih detail mengenai Pak Hari, tapi di lain kesempatan. Nah, Pak Hari terkait dengan misi Bapak atau tugas Bapak yang saat ini juga sebagai asesor, lalu kemudian ada pengajar, lalu ada praktisi juga terkait dengan hal-hal dengan pariwisata, kepariwisataan. Nah, menurut Pak Hari sendiri, kalau kita berbicara SMK, kalau kita berbicara sekolah vokasi, menurut Pak Hari sendiri prospek jangka panjang, kalau kita melihat jangka pendek, menengah dan panjang ya, kita menengah dulu lah. Kira-kira seperti apa Pak Hari? Dari menengah dulu, lalu kemudian jangka panjangnya seperti apa untuk lulusan pariwisata terlebih di kuliner atau boga? Baik, kita bicara secara lingkup kecilnya dulu. Ya betul, dari sisi yang kecil SMK-nya dulu. Yang namanya juga SMK, sekolah dipersiapkan untuk bekerja. Begitu. Ini secara konsepnya. Jadi vokasi begitu. Kalau kita ngelihat anak-anak di SMK ini belajarnya itu ekstra, beda dengan SMA. Ekstranya apa? Ekstranya harus mengerti benar apa yang diajarkan. Karena apa? Kamu nanti keluar diharapkan kamu punya skill, punya kemampuan untuk bekerja. Gitu. Hati-hati di situ. Kalau kita bicara kesempatan kerja, sangat terbuka. Yang namanya kuliner, pariwisata, unlimited. Unlimited ya Pak Hari? Unlimited. Tinggal bagaimana kita? Apakah saya bisa masuk dalam dunia itu? Saya punya kompetensi atau tidak? Ya jangan berharap, saya kan urusan SMK, saya kerja apa? Skillmu masuk enggak? Kamu asah enggak? Kamu belajar enggak? Kalau cuma asal-asalan begitu, yang ntar dulu persainganmu banyak, begitu. Kesempatan banyak, tapi kalau kita tidak menyiapkan diri kita, ya sama saja. Kita akan jadi penonton kan gitu. Artinya apakah Pak Hari dari sisi best practice, praktisi itu juga menyetujui kesempatan itu memang tidak datang tiba-tiba, tapi kesempatan itu datang karena kita sudah menyiapkan itu, entah itu dari pembekalan kita secara pribadi, secara attitude maupun secara skill, baru kemudian ada kesempatan, ada peluang, baru kita ambil, kita mendapatkan itu Pak Hari. Ya, jadi begini, kalau kita bicara kesempatan kerja itu ada di mana-mana, di bidang apapun banyak, tetapi kesempatan kerja mempunyai spesifikasi. Kalau kamu mau ini, kamu harus ini loh. Kamu ini, kamu harus ini. Nah, di mana kita mendapatkan? Di sekolah kita mendapatkan. Di pribadi kita juga harus mempersiapkan diri kita. Satu, kita menyiapkan mental kita sebagai seorang pekerja. Bagaimana saya harus menjadi seorang pekerja? Saya harus mempunyai ilmu, mempunyai knowledge mengenai skill. Nah, skill kalau knowledge saya dapat di mana? Di sekolah. Gitu. Nah, dari sekolahan itu yang akan mempersiapkan anak-anak ini. Sekolah akan membantu anak-anak ini memberikan knowledge, skill menuju ke sana. Tapi apakah dari sekolah ini yang menentukan mereka? Tidak. Tidak ya? Tidak. Sekolah itu memberikan standarnya yang terbaik. Tapi kalau dasar anaknya aja tidak bisa mengikuti standar itu, ya percuma. Tapi anaknya, personnya itu menentukan juga. Ternyata dari internal dari masing-masing individu itu juga sangat menentukan ya Pak? Harus menentukan. Baik Pak Hari. Ini kan Pak Hari juga terkait dengan akan dilaksanakannya UKK dari teman-teman boga. Pak Hari sendiri melihatnya seperti apa nih Pak? Dari sisi persiapan sekolah,
sisi persiapan jurusan untuk menyiapkan bahkan mungkin melaksanakan ya UKK di tempat kita ini Pak Ari. Secara umum saya yang Yayasan Ibu Kartini ini saya mengenalnya dari AKS dulu. Dari AKS. Saya sudah bekerja sama dengan AKS lama. Saya jadi asesor muji di sana. Oh iya Pak. Di AKS. Jadi waktu nanti ke SMK AKS, SMK di mana ya dulu? Di belakangnya, oh gitu. Dia ngelihat gedungnya baru, saya seperti ini. Saya lihat tadi sama ya, Ibu pimpinan diajak jalan-jalan luar biasa loh. Benar. Ruangannya ini oke, ini cukup, ini begini. Jadi kan ada labnya kan, labnya F&B gitu. Saya lihat teaching factory-nya luar biasa. Ini mau bikin hotel, mau bikin labnya sekolah kayak gitu kan. Miniatur Pak, SMK kan miniatur dari Dudi itu Pak. Kita adopt, namun kita bawa. Iya, Pak. Miniaturnya gede banget itu. Itu saya lihat, ini segede di hotel saya gitu. Iya, kami ingin memberikan sensasi ya Pak. Kalau bahasa saya itu anak-anak yang di Boga, kami buat merasakan sensasinya kerja di hotel itu seperti apa lah. Kita ciptakan, kita adopsi, kita bawa ke sekolah ini. Jadi nanti kalau anak-anak lulusan dari sini kerja di hotel kaget itu kebangetan gitu kan. Di kelasnya aja udah bagusnya kayak gitu di sekolah kan kayak gitu. Jadi kalau di hotel ya rata-rata kayak gitu. Kayak gitu. Dan nanti anak-anak ini kalau tidak pinter percuma dong. Tempatnya sesuai hotel, peralatannya sesuai hotel. Cara mengajarinya standar yang diperlukan industri. Tentunya outputnya harus bagus. Kalau nggak bagus, wah ini siapa yang salah nih? Anaknya atau cara penyampaiannya atau bagaimana nih? Kan gitu. Tapi ya luar biasa. Dan mudah-mudahan pelaksanaan UKK itu juga berjalan dengan lancar ya Pak Ari. Insya Allah mudah-mudahan. Karena akan dilaksanakan di bulan Februari, tanggal 19 sampai 23. Ya, kami tetap berharap Pak Ari membantu kami SMK Ibu Kartini terlebih di jurusan Boga. Insya Allah. Satu closing statement Pak buat pendengar Smika Talk yang saat ini akan mendengarkan di podcast kita kali ini Pak. Baik, jadi ini kebanyakan anak-anak SMK atau umum? Kalau yang di sini khususnya untuk anak-anak SMK Pak. Nah, khusus untuk anak-anak SMK di situ kesempatan Anda di sini, kesempatan Anda untuk belajar, mengasah skill dan knowledge di situ. Disinilah Anda akan membuat sesuatu sejarah dalam diri Anda. Ke depan saya mau ngapain dan saya mau jadi apa? Disinilah. Jadi berawal dari apa yang akan kalian tuju nanti, dipersiapkan di sini, dan ke depan itulah Anda akan menjadi orang yang Anda harapkan sesuai dengan kemampuan dan skill yang Anda miliki. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, dunia kerja akan menanti Anda, tapi dengan kualifikasi yang terbaik. Begitu. Baik, terima kasih Smika Lover dimanapun kalian berada. Titik manusia itu dimulai dari nol. Dari nol kemudian manusia itu memerlukan, kalau bahasa kami itu sebuah galah atau lompatan. Lompatan bagi masing-masing orang itu memiliki berbeda-beda. Kita mau passion di mana? Kita mau passion di kuliner, asah kemampuan kuliner itu. Pakai galah itu untuk kalian untuk melompat, untuk lebih sukses. Terima kasih. Saya Bayu Andoro, undur diri dari Smika Talk, bikin pintar. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih. Ya.